Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semua, bertemu lagi di channel FQ&A Production. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai tutorial saya sebelumnya, yaitu mengenai cara cepat belajar Microsoft Word bagi para pemula. Dan di video kali ini adalah merupakan di bagian yang ke-6. Di bagian yang pertama dan sampai bagian yang kelima, teman-teman bisa mencari di channel saya di playlist yang sudah saya sediakan. Oke, langsung saja di bagian yang ke-6 ini kita akan melanjutkan bagian yang sebelumnya, di mana bagian yang kelima kita sudah masuk ke menu insert dan submenu comment ya. Maka pada bagian yang ke-6 ini kita akan membahas di submenu header, footer, text dan juga simbol. Oke, langsung saja teman-teman. Di submenu header, footer ini di sini ada 3. Yang pertama header. Header ini adalah judul di atas, footer ini adalah judul di bawah, dan page number yaitu untuk memasukkan nomor halaman di dokumen yang sedang kita kerjakan. Langsung saja kita coba teman-teman. Yang pertama kita masukkan header, misalnya kita ingin membuat header. Ya, di sini ada beberapa style yang bisa kita pilih, atau kita bisa pilih di more hit from access from office.com ya. Kita bisa edit, kita bisa masukkan salah satu contoh, misalnya saya masukkan yang ini ya, maka dia akan masuk. Ini bisa kita masukkan judulnya sesuai yang kita inginkan ya, bisa kita edit ini. Kemudian warnanya juga bisa kita rubah ya dengan warna yang lain. Di menu tampil desain ini ada beberapa pilihan warna. Kemudian kalau kita ingin keluar dari header, kita tinggal pilih menu header dan footer ini dan kita close header and footer, maka dia akan kembali ke halaman yang sedang kita kerjakan. Kalau kita ingin mengeditnya, kita tinggal klik menu insert, kemudian klik header dan juga edit header, maka dia akan teredit lagi. Nah, di header ini ketika sudah masuk di halaman yang pertama, maka halaman yang selanjutnya juga sudah ada header secara otomatis. Kita tidak perlu memasukkan satu persatu, teman-teman. Oke, kemudian kalau kita ingin menghapusnya, kita tinggal masuk menu insert, header, dan kita remove header, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian yang kedua adalah footer ya. Nah, di footer ini sama seperti header teman-teman, tapi posisinya kalau header ini ada di bagian atas dan kalau footer ini ada di bagian bawah teman-teman. Misalnya kita masukkan ini, nah maka kita bisa mendapatkan sama seperti header, cuman posisinya di bawah ya. Nah, sama seperti header juga di halaman yang pertama ada, maka halaman yang selanjutnya juga otomatis ada. Kita tidak perlu memasukkan di tiap-tiap halamannya. Oke teman-teman, kalau kita ingin keluar dari header footer, kita tinggal close saja, posisinya dia masih ada. Kalau kita ingin menghapusnya, kita tinggal masuk ke menu insert, kemudian footer dan remove footer untuk menghapusnya. Selanjutnya adalah page number. Di sini adalah halaman dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Kita misalnya kita masukkan, di sini ada beberapa pilihan, ada bagian atas, ada bagian bawah, ada bagian kiri dan bagian kanan ya dari halaman yang sedang kita kerjakan. Misalnya kita masukkan di bagian bawah, contoh saja bagian bawah ada di bawah di tengah misalnya teman-teman, maka dia akan masuk halaman 1 di lembar pertama, masuk halaman yang kedua di lembar kedua, halaman 3 lembar yang ketiga, dan seterusnya teman-teman ya. Kita tidak perlu masukkan satu persatu, kita tinggal close saja kalau kita ingin keluar, atau kalau kita ingin menghapusnya, kita tinggal masuk ke menu insert, kemudian page number dan remove page number, maka dia akan hilang kembali. Oke, selanjutnya di sini ada submenu text ya teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada text box, ada word art ya, ada drop cap dan seterusnya. Kita akan bahas yang pertama yaitu text box ya. Misalnya kita ingin memasukkan teks di dalam box, di template yang sudah tersedia, sudah ada, kita tinggal pilih, atau kita ingin membuat secara manual ya. Misalnya kita masuk, maka kita pilih draw text box atau gambar text box ya. Kita pilih di mana saja yang kita inginkan, misalnya saya taruh di paling bawah saja. Kita tinggal drag, kemudian kita ketik apa yang kita inginkan ya.
seperti itu teman-teman ya. Posisinya seperti shapes ya teman-teman. Oke, kita hapus saja. Kemudian selanjutnya selain text box ya, di sini ada drop cap ya, ada drop cap, yaitu untuk memberikan efek huruf besar di awal awal paragraf ya, di awal halaman. Misalnya di sini ada huruf S ya, di awal pertamanya kita bisa blok huruf S-nya. Kemudian kita pilih drop atau margin. Misalnya kalau non tidak ada, kalau drop di awalnya saja untuk 3, atau kita margin berarti di sebelah kiri margin ya, atau di luar teks margin yang ada. Kita pilih drop option untuk menu yang lain. Misalnya kita pilih ini. Nah, maka dia akan masuk seperti itu ya. Teman-teman, kita bisa masukkan. Kemudian selanjutnya yaitu word art ya. Di sini ada beberapa pilihan template yang sudah ada. Stylenya kita bisa pilih salah satu saja. Misalnya kita masuk ke halaman paling bawah dulu supaya kosong. Kita misalnya pilih ini. Oke, ulang dulu, saya harus masukkan di paling bawah supaya tidak mengganggu teks yang ada. Misalnya taruh di sini ya. Di menu insert, kemudian submenu teks dan word art ya. Kita masuk. Oke, dia akan masuk ya teman-teman. Kita bisa tinggal ketik saja apa yang kita ingin masukkan, misalnya Majapahit. Oke, di sini ada word art ya. Kita bisa memindahkannya sesuai yang kita inginkan, dan kita bisa rubah ya. Kita bisa rubah stylenya yang seperti yang ada di sini. Kita bisa rubah style yang ada di sini dengan cara masuk ke menu shapes. Nah, kemudian di sini ada quick style. Kita bisa rubah stylenya sesuai dengan yang ada di sini, atau bisa kita rubah yang lainnya seperti kolomnya, warnanya, dan seterusnya. Dan ini nanti kita membahas di pembahasan yang lain ya, untuk membahas style dari word art ini. Silakan teman-teman bisa klik subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan, klik tombol lonceng, dan kita akan update di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Oke, lanjut ya. Ini kita hapus dulu. Oke, selanjutnya di sini ada banyak pilihan ya. Ada menu objek, kemudian ada menu signature line, dan seterusnya. Ini tidak akan kita bahas lebih dalam lagi karena ini jarang dipakai. Kemudian di sini ada submenu simbol ya. Di sini kita bisa memasukkan simbol yang ada di sini, atau bisa kita masukkan simbol yang lain dengan cara klik more simbol. Ya, di sini ada banyak simbol. Cara memasukkannya kita tinggal pilih simbol yang ada, kemudian kita klik ya mana yang akan kita masukkan, kemudian kita pilih insert ya, maka dia akan masuk simbolnya. Dan ini posisinya sama seperti teks yang lain. Kita bisa perbesar, kita bisa perkecil, bisa kita tebalkan, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian selain simbol, di sini ada equation ya, atau rumus ya, dimana di sini ada rumus yang sudah tersedia seperti area of circle, ada binomial theorem, dan seterusnya ya. Atau kita bisa buat sendiri dengan cara klik insert new equation. Misalnya kita klik, nah maka dia akan masuk menu yang lain, yaitu menu equation. Kita bisa memasukkan ya, bisa memasukkan rumus-rumus yang ada di sini seperti fraction atau pecahan, script atau perpangkatan, atau misalnya akar, dan seterusnya yang ada di sini. Oke, cara menggunakan menu equation ini kita akan bahas di pembahasan yang lainnya. Teman-teman silakan bisa selalu mengikuti update dari kami. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, dan di menu insert ini sudah kita bahas sampai tuntas teman-teman. Selanjutnya adalah di sini ada menu draw ya, ada menu design, layout, dan seterusnya. Kita akan bahas di bagian yang selanjutnya. Demikian di bagian yang ke-6 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mendapatkan pemberitahuan ketika kita update di bagian yang selanjutnya. Silahkan klik subscribe
dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.